ada yang namanya itu wealth machine concept ya. Jadi apa industri yang lu masukin itu matters banget. Jadi let's say di tahun ya kayak abad ke-19-an atau abad ke-18-an pas tuh kereta ya itu railroads and steel itu lagi populer banget guys. Dan kalau lu pada saat itu masuk ke industri itu di waktu yang tepat dan lu pelajarin semuanya, itu bisa jadi sukses di situ. Atau nggak misal di tahun 19-an ya, Rockefeller pada saat dia lagi bangunin oil ya, dia bikin Standard Oil, lu masuk ke industrinya, lu masuk ke oil industry, lu jadi kaya di situ ya. Meski lu cuma dapat 1% market share ya. Nah, di sini gue pengen sharing ke teman-teman ya. Misal dari dua case itu, misal rel kereta api ya, oil, atau bahkan misal Warren Buffett saham ya. Kalau kita investasi saham barengan sama Warren Buffett, kita bisa jadi kaya, mungkin ya kita bisa jadi probably ya 1/10 sekaya Warren Buffett sekarang. Ya tapi apakah sekarang kalau lu masuk ke let's say oil industry atau lu masuk ke bikin kereta api gitu ya, apakah lu bisa sukses lagi? Enggak ya, karena momentumnya udah lewat ya. Itu yang gue sebut sebagai wealth machine concept ya. Di mana ada momentum di setiap generasi yang ada ya. Jadi menurut gue, kita nggak bisa asal pick industrinya kalau kita pengen achieve 1 triliun pertama. Itu purely lu harus specific niche, lu harus bener-bener gali niche yang itu, terus lu become the best of it ya. Jadi kalau lu pikir-pikir ya, lu nggak bisa misal si Rockefeller dulu bikin oil ya, Standard Oil, lu nggak bisa buat oil juga ya, itu nggak mungkin works ya, karena sekarang udah dimonopoli basically industrinya. Lu lihat misal direktur BCA ya, bank, orang dulu buat bank itu kaya banget ya, orang buat Indomie, Indofood itu kaya banget. Tapi apakah sekarang lu bisa imitasi bikin Indomie lagi gitu, terus lu jual ke market? Nggak juga. Karena momentumnya udah lewat. Jadi lu harus pelajarin ada yang namanya itu momentum di dalam ya kehidupan atau karir ini. Jadi lu harus terima setiap generasi itu selalu punya momentumnya masing-masing. Dan menurut gua di tahun 2025 ini atau bahkan beberapa ya dekade ke depannya, let's say kita ngomong 10 sampai 20 ya atau bahkan 30 tahun ke depan, ini waktunya buat Web3 alias crypto sama overall artificial intelligence ini rise up guys. Jadi kalau disuruh fokusin, gue bahkan pick industrinya itu crypto guys ya, dan gue bahkan utilize AI buat keseharian hidup-hidup gue ya. Tapi overall, crypto itu bahkan jadi specific niche gue buat ngasilin 1 triliun pertama gue.